Di Piala Dunia ni Asia Tenggara tak pernah sampai. Paling rapat kita pernah sampai pun adalah Indonesia. Tidak, gue tidak berharap Malaysia dapat Piala Dunia atau masuk. Netizen Malaysia iri hati datang lagi, dia bilang optimis padahal peluang cuma 7%. Ya iyalah. Dekat bawah tu, kau bayangkan orang yang semua puluh pelakon, dia nak pergi berbelah pelakon putih. Hai semuanya, selamat datang kembali di Rizka Yuni. Kali ini kita bakal ngobrolin topik panas Malaysia yang meremehkan peluang Indonesia lolos di Piala Dunia yang muncul setelah prediksi dari media luar. Tapi tenang, kita bahas ini dengan gaya santai, edukatif, dan tetap netral. Yuk simak dulu data dan konteksnya. Oke, sebelum ke prediksi media luar dan reaksi dari pihak Malaysia, penting banget buat kita melihat dulu data objektif berdasarkan data resmi FIFA. Indonesia menempati peringkat 119 dunia pada data terkini dalam klasemen FIFA untuk tim nasional pria. Sementara itu, posisi Malaysia sedikit di bawah, yakni peringkat 123 dunia. Dalam konteks ASEAN, Indonesia selama ini sering dianggap punya keunggulan sedikit dari sisi peringkat dan potensi pemain muda. Namun, perlu diingat, posisi ranking saja belum cukup untuk menentukan kelolosan ke Piala Dunia. Banyak faktor lain, kualifikasi, performa pemain, kondisi tim, dan lain-lain. Dengan data ini, media luar kadang menganggap peluang Indonesia masih tipis dibanding tim lain di Asia, terutama kalau melihat kesenjangan kualitas dari tim-tim top Asia. Nah, dari data dasar seperti di atas, beberapa media luar melakukan prediksi. Mereka umumnya melihat kekuatan lawan di babak kualifikasi. Indonesia kemungkinan bertemu tim-tim tangguh yang punya pengalaman lebih panggung internasional. Konsistensi hasil pertandingan. Prediksi melihat bahwa Indonesia masih punya inkonsistensi, kadang menang kadang kalah, yang bisa jadi hambatan besar. Penggunaan pemain muda atau perubahan skema. Media luar berargumen kalau meskipun ada regenerasi, pengalaman tetap penting dalam pertandingan krusial. Beberapa media Malaysia kemudian mengangkat prediksi itu dan mengemasnya dengan angle yang terkesan meremehkan Indonesia belum siap atau mereka masih jauh dari standar Asia. Tapi kita harus hati-hati menerjemahkannya. Bukan berarti prediksi itu adalah penghinaan atau kadang itu cuma analisis statistik dikemas dengan retorika media. Kenapa prediksi bisa meleset dan potensi Indonesia? Meski prediksi media luar punya dasar data, banyak faktor yang bisa membuat prediksi itu melesat. Berikut beberapa poin penting. Mental dan semangat juang. Di pertandingan penting, mental bisa jadi pembeda. Media nggak baca semangat juang pemain secara langsung. Kejutan dan taktik jitu. Pelatih bisa saja merancang strategi taktis yang mengejutkan lawan dan itu nggak selalu bisa diprediksi dari luar. Performa pemain kunci. Kadang satu pemain tampil di level luar biasa dan membawa tim ke kemenangan. Momentum atmosfer dukungan. Dukungan supporter, kondisi kandang atau tandang, dan momentum bisa mengubah hasil. Dan jangan lupa, Indonesia sekarang berada di ambang peluang besar. Menurut laporan Indonesia hanya butuh 2 kemenangan penting untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi, prediksi luar bisa benar secara statistik, tapi bukan berarti tak bisa dibantah di lapangan. Lolos ke putaran kelima saja peluang Indonesia sangat kecil menurut media tersebut. Mereka lebih menjagokan Arab Saudi dan Qatar yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia dengan peluang lolos 62% untuk Arab Saudi dan 48% untuk Qatar. Sementara itu, tim yang akan lolos ke round 5 menurut media tersebut adalah Irak dengan peluang lolos 47% dan juga Uni Emirat Arab dengan peluang lolos 36%. Indonesia sendiri diprediksi akan gagal total dan akan tereliminasi di round 4 dengan persentase yang cukup tinggi, yakni 69%. Salah satu survei menunjukkan kalau peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia itu hanya 7%. Sedangkan Arab Saudi dan Qatar mempunyai peluang paling besar untuk lolos ke Piala Dunia karena mereka menjadi tuan rumah. Jadi survei ini menunjukkan kalau Arab Saudi mempunyai peluang 64% untuk lolos ke Piala Dunia, sedangkan Qatar 48%, dan Irak 31%, Uni Emirat Arab 29%, dan Oman 23%, sedangkan timnas Indonesia hanya 7%. Itu artinya yang akan lolos ke Piala Dunia langsung adalah Arab Saudi dan Qatar, dan yang akan masuk ke ronde kelima itu Irak dan Uni Emirat Arab. Bagaimana pendapat kalian tentang survei ini? Netizen Malaysia iri hati datang lagi, dia bilang optimis padahal peluang cuma 7%. Ya iyalah.
karena masih ada 7%, nggak kayak Malaysia 0%. Dari ronde 3 aja udah 0%. Jadi sampai ke depan pun Malaysia 0% ke Piala Dunia. Jadi lu jangan iri karena sepak bola Malaysia curang. Okey guys, kita tengok negara-negara Asia yang berpeluang lolos di Piala Dunia 2026. Let's go check it out. Okey, yang pertama negara Arab Saudi 62%, Qatar 48%, Iraq 31%, Uni Emirat Arab 29%, Oman 23%. Dekat bawah tu. Kau bayangkan orang ni semua puluh-puluh peratus. Dia nak tak pergi berbelah peratus pun seksa. Apa lagi guys? Guys, nak tahu Iraq ni kuat ke tidak guys? Tengok masa je lawan Jepun. Diorang menang guys. 2-1. Ketika Indonesia versus Jepun mengalami kekalahan 6-0. Nampak tak level tu? Level di mana kekuatan Iraq sekarang? Jadi, apakah Indonesia mampu mengalahkan Iraq? Kita tengok nanti. Terlihat jelas nyinyiran itu justru mencerminkan rasa iri yang mendalam. Dunia tahu bahwa dalam sepak bola tidak ada yang mustahil. Peluang 7% bukan berarti tanpa harapan, karena semangat juang dan konsistensi bisa membalikkan semua prediksi. Fakta bahwa Indonesia kini berada sejajar dengan tim-tim kuat Asia sudah menjadi bukti nyata perkembangan pesat sepak bola nasional yang patut diapresiasi. Tidak seperti harimau meong Malaysia. Alih-alih ingin jadi tim yang hebat malah terjerat saksi FIFA karena kebodohan sendiri. Akhirnya setelah 10 hari FAM disanksi FIFA, ternyata FAM Malaysia tidak berbuat apa-apa. Skandal naturalisasi Malaysia, FAM belum mengajukan banding karena masalah administrasi. Mana nih yang bilang tunggu 10 hari FAM Malaysia akan mengajukan banding karena itu memang dokumen sah. Ini FAM Malaysia tidak bisa berbuat apa-apa guys, karena memang dokumennya palsu. Kayaknya makin menghilang dari land nih pada netizen jiran kita ini guys. Bahkan untuk pemanggilan skuad Malaysia untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia, ke-7 pemain ini tidak disertakan guys. Tuh, kalian baca sendiri ya. Tidak ada ke-7 pemain, bahkan ke-8 pemain yang terbaru guys. Karena ada pemain JDT itu satu lagi yang baru dinaturalisasi tapi tidak juga dimasukkan. Nah kan? Jelaskan alasan apa lagi kalian netizen jiran? Ditunggu. Beredar postingan Indonesia peluang lolosnya 7%. Gua nggak tahu itu data dari mana, tapi setahu gua kan memang ada company-company yang ngitung nih peluang-peluang tim itu lolos. Indonesia ada di 7% lolos, dan Arab Saudi itu paling besar. Gua nggak tahu perhitungannya gimana, karena kalau secara squad kita paling cukup mewah gitu ya dibanding Arab. Secara pemain-pemain juga lebih oke. Secara apa ya, track record kita di ronde 3 kita juga lebih oke dibanding Arab. Jadi gue nggak tahu kenapa Arab bisa peluangnya paling besar 60-an%, sedangkan Indonesia cuma 7%. Apakah karena faktor tuan rumahnya Arab atau faktor yang lain? Gue nggak tahu. Tapi gue bangga nih, Indonesia di internet netizennya pada bikin caption melawan kemustahilan. Dan itu yang gue percaya, kita akan lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga kedua negara Indonesia Malaysia bisa dapat Piala Dunia suatu hari nanti. Tidak, gue tidak berharap Malaysia dapat Piala Dunia atau masuk. Gue hanya mendoakan Indonesia. Ya, terima kasih Ibu atas doanya, tapi mohon maaf, saya tidak sudi kalau ada tim yang sepak bolanya curang masuk ke Piala Dunia. Ya, jadi gue berharap Indonesia rutin masuk Piala Dunia, tapi kalau Malaysia karena kelakuannya sendiri, mereka tidak akan maju dan tidak akan masuk Piala Dunia. Dan di Piala Dunia ni Asia Tenggara tak pernah sampai. Paling rapat kita pernah sampai pun adalah Indonesia 1950-an, tapi waktu tu mereka masih dikenali sebagai Dutch East Indies. So tak kira lah, tak kira. So technically Southeast Asia has never been in the World Cup. Tapi sekarang Indonesia akan memasuki satu fasa, the final push for World Cup qualification. Sekiranya mereka layak, mereka akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang layak dan akan membuka pintu untuk negara-negara lain di Asia Tenggara. And that's why bukan setakat kita,
Tetapi bila aku berbicara dengan rakan-rakan wartawan aku di Thailand, di Vietnam, semua mengikuti dengan begitu rapat. Bukan kita je yang sangat fixated on Indonesia's journey. Seluruh Asia Tenggara sedang fokus terhadap perjalanan mereka kerana mereka diharapkan boleh membuka pintu untuk negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan dalam mana-mana peperangan nak masuk ni, akan dipersiapkan batalion terkuat. Dan sekarang ni Patrick Kluivert dan juga skuad kebangsaan Indonesia dah pun mempersiapkan batalion tersebut. Sudah diumumkan? Sudah diumumkan. Perjalanan Para netizen Malaysia seharusnya bercermin dulu. Jadi teman-teman, inti dari pembahasan ini, ya prediksi media luar terkadang menyatakan peluang Indonesia kecil dibanding negara lain berdasarkan data dan statistik. Tapi remehan itu bukan berarti sudah pasti. Di lapangan banyak hal bisa berubah, mental, strategi, kejutan, dukungan supporter. Kalau menurut kamu Indonesia punya potensi untuk membuktikan prediksi-prediksi itu salah, yuk kita buktikan bersama sebagai penonton dan pendukung yang positif. Kalau kamu tertarik sama konten seperti ini, bahas prediksi, data, dan analisis sepak bola, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai.